Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya diniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Boy, ini empat. Qad arada al-ahadisu bi anna silatal arham wa qad waradat al-ahadisu dan benar-benar telah sampai banyak hadis bi anna silatal arhami mangsaatun fil ajali masratun fil amwali wa anna Allah ta'ala qad basatar rizqa li aqwamin wa aksara lahum al-amwala dan seterusnya. Benar-benar sampai banyak hadis bahwa sungguh silatul menyambung tali persaudaraan itu bisa memundurkan kematian, memundurkan saat kematian, maksudnya menambah umur. Menyambung tali persaudaraan itu memundurkan umur. Masratun fil amwali dan memperbanyak harta benda. Wa anna Allah ta'ala dan bahwa sungguh Allah Ta'ala qad basatar rizqa benar-benar meluaskan rezeki di aqwamin kepada orang-orang wa aksara lahum dan memperbanyak mereka al-amwala harta-hartanya. Ma nadzara ilaihi mungdu khalaqahum lingadami silatihim arhamahum. Dan Allah itu tidak memberikan rahmat kepada mereka sejak Allah menciptakan mereka karena tidak adanya tali persaudaraan. Watakunu al-qatingatu wa tarkus silati ala dhiddi min dzalika. Maka jadilah memutus tali persaudaraan dan meninggalkan silaturahim. Itu yang terjadi akibatnya adalah yang sebaliknya dari itu. Wallahu a'lam dan Allah lah yang Maha tahu. Di banyak hadis yang menjelaskan bahwa silaturahim itu menyambung tali persaudaraan itu, tolong menolong dengan saudaranya itu melambatkan ajal atau menunda ajal, menunda kematian. Maksudnya berarti menambah umur. Ya wajar kalau silaturahim berjalan, hubungan antara orang tua, anak, kakak, adik semua baik, saling menolong, saling membantu, saling membahagiakan.
Kan secara psikologis kan sehat. Nah, kalau secara psikologis sehat, ya secara umum kan sehat. Kalau secara umum sehat, ya itu kan menjadi sebab Allah memanjangkan umurnya kan itu dah. Meskipun ya orang sehat bisa aja mati, tapi kira-kira penjelasannya seperti itu. Masratun fil amwali, dan memperbanyak harta benda. Ya, silaturahim itu memperbanyak harta benda. Ya wajar karena tentrem, ayem, kompak, saling membahagiakan, saling menolong. Adik, kakak, orang tua, anak orang tua, ya semua saling membahagiakan, saling memberi. Sehingga terjadi stabilitas, terjadi kebahagiaan. Kemudian juga terjadi perputaran ekonomi kan itu, saling memberi. Maka harta pun menjadi banyak. Wa anallahu ta'ala qad basata ar-rizqa li aqwamin wa aksara lahumul amwal wa man tanzara ilaihim mundu khalaqahum min adami silatihim wa rahamahum. Dan bahwa Allah itu benar-benar meluaskan rezeki kepada sekelompok orang dan memperbanyak hartanya. Dan Allah tidak mau memberi rahmat kepada mereka sejak mereka diciptakan, karena tidak ada silaturahim di antara mereka. Ya disayangi Allah. Gitu ya maksudnya. Benar ya, ini ya maca ya. Apa iki nek kene lan jelas ya. Jadi bisa jadi Allah itu meluaskan rezeki, memperbanyak harta. Tapi Allah tidak akan menyayangi orang-orang tersebut sejak mereka diciptakan kalau tidak ada silaturahim di antara mereka. Nah, oleh karena itu kesimpulannya berarti memutus tali persaudaraan, memutus tali silaturahim, meninggalkan tali silaturahim, itu akibatnya akan sebaliknya. Sebaliknya berarti yang memperpendek umur atau menyedikitkan harta dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ahlu wal ngiyalu, dan adapun istri dan anak serta orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wa na'ni bil ahliyahuna az-zaujata wa zaujati wal ngiyali kullaman yakunu fi nafaqatil insani wa tahta nadhari wa kafalatihi fayajibu alayya al-qiyamu bi nafaqatihim wa kiswatihim wa ringayati huquqihim wa risyatihim dan seterusnya. Yang saya maksud, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi, dengan ahlu di sini, ahli di sini adalah satu istri dan banyak istri, ya, istrinya bisa satu bisa banyak. Dan yang dimaksud dengan ngiyal di sini adalah siapa saja yang nafkahnya itu serta urusannya itu, serta tanggung jawabnya itu ada pada seseorang. Nah, yang pertama kan tentu anak. Kemudian mungkin kalau punya pegawai pembantu di situ, ini rumah tangga biasa loh. Anak, pembantu di situ, mungkin baby sisternya, mungkin tukang mangsaknya, macam-macam yang semuanya. Mungkin kalau zaman dulu budak-budaknya, nah, semua kan dalam satu atap zaman dulu. Fayajibu alaihi al-qiyamu binafaqatihi, maka wajib menegakkan nafkah mereka semua, kebutuhan makan mereka semua, wa kiswatihim, dan memberi pakaian kepada mereka semua,
waringayati hukukihim, dan menjaga hak-hak mereka semua, wa irsadihim ila wadhaifi dinihim, dan memberikan petunjuk kepada mereka semua kepada bagian-bagian dari agama mereka, maksudnya pendidikan agama mereka. Wa ma fihi salamatuhum manajatuhum fid daril akhirati, dan apa saja yang menyelamatkan mereka dan menguntungkan mereka di darul akhirah, di akhirat nanti, istri, anak, dan orang-orang yang menjadi keluarga besarnya di situ, maksudnya yang satu rumah di situ, yang semuanya itu menjadi tanggung jawabnya seorang, itu semuanya wajib hukumnya diberi makan, pakaian, diberi hak-hak mereka, dan diberi petunjuk kepada agama mereka. Dan apa saja yang bisa menyelamatkan dan menguntungkan mereka di akhirat, itu harus diupayakan. Jadi orang mau nyekolah etak, nek saiki kan nek cara orang umum yang penting sekolah, padahal sekolah ini marahin nakal. Buktinya kan begitu tah, anggere lulus SD ana mulai angel teater. Gamane ya mbuh, wong tuane ya mbuh, tah. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu seperti itu. Kalau di dunia akhiratnya itu kita perhatikan anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ngaji misalnya anak istri tidak ngaji, ya. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya tidak. Anak ya wis gede ya dikon ngaji piye carane. Nek ra ngaji ki ora diitung karo Kanjeng Nabi ki masalahe. Ra ngaji ki ora diitung. KTP-ne Islam banget ana ki nek mbiyen kan gak buka apa kae, kitab apa kae. Ora usah diitung wong ngono kuwi. Maksudnya iki mengkhawatirkan banget nasibnya di akhirat nanti. Wa alaihi aidan ayyul zimahum al-qiyamah bima yajibu alaihim min awamirillah wajtinabi nawahihi, dan wajib juga agar orang tersebut, pemimpin keluarga itu mewajibkan tegaknya apa saja yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang Allah. Ya, apa saja yang diwajibkan Allah. Nah, kalau kita sebagai pemimpin rumah tangga itu harus memastikan, mengawasi, menetapkan. Diwajibkan Allah ya kita awasi, kita kondisikan bagaimana cara. Yang dilarang Allah, ya kita jauhkan. Orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita itu istri, anak. Jangan sampai apa yang terjadi terhadap istri atau terhadap anak, suami atau bapak itu enggak tahu, jangan sampai. Cuma menduga-duga, karena enggak pernah komunikasi, enggak pernah menanyai detail. Itu nanti tidak paham, malah kelihatannya anakku baik, ya kelihatannya, ya belum tentu toh. Jadi orang itu kalau tidak waspada pasti celaka, adalah. Nah, orang yang tidak waspada itu bagaimana? Orang yang selalu merasa aman bahwa semuanya baik-baik saja. Oh, semua udah beres ini. Jadi harus tersisa kekhawatiran, adalah tersisa yang kekhawatiran itu nanti akan menjadi kewaspadaan. Jadi jangan cepat puas melihat anak istri, oh kelihatannya ibadahnya udah tertib udah ini. Enggak taunya misalnya suka
buka internet ya enggak, suka SMS-an dengan lawan jenis, suka ya repot. Gara-gara ana handphone saiki wong wedok umur 57 tahun wis iso selingkuh. Ya, aku diceritani Pak Sugi ya. Alah 57 tahun ora ya wis. Wah ning tesih anu ya Pak. Tesih apa? Tesih urip to ya nek SMS modar ya ora SMS-an. Mboten ana apa mung SMS arek lanangan ning ya mboten enten cinta-cintaan. Ya siji nek ora ana cinta-cintaan di situ ada keperluan enggak? Ada di situ misalnya ada jual beli enggak? Ada rembuk yang pasti enggak? Ada keharusan enggak? Kalau tidak ada keharusan ya itu termasuk selingkuh kan itu toh. Oke lah. Jadi misalnya kanca SMP biyen ora ketemu tuh SMS-an. Di situ tidak ada dakwah. Tidak ada rembukan yang gumathuk misalnya arep tuku apa kowe duwe anu ra sepatu sing jebol ra tak tukune misalnya itu kan rembukan dagang. Itu loh. Hanya berasih-asian. Nah, piye kabarmu? Wah, kowe muda bagus, muda ayu dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada tujuan apapun kecuali hanya sendau gurau belaka dan iseng belaka. Itu ya ora kena. Itu toh sebenarnya itu enggak boleh kayak begitu. Kadang-kadang nek remaja saling menasihati, ini aslinya kok ora saling menasihati itu. Ya, misalnya sapa margi apa naksir wong wedok umur 57 tahun mau. Jam 2 bengi SMS, "Mbak, ayo bangun tahajud." Oh, kata ora dakwah ta kuwi. Setan itu warna-warna. Jadi kan kita enggak bisa menipu Allah itu. Kita boleh aja berkelahi, aku mengejak tahajud. Ya tapi Allah kan enggak bisa kamu tipu, gitu loh. Jadi waspadalah. Tuh nek sing sepuh-sepuh kuwi jane ora usah handphonean, ngono lho. Maksudnya sepuh ki ya wis punjul 57 ya ukurane ya. 57 tahun munggah ki jane ya ora usah handphonean. Waqat qala. Lah kadang-kadang nek mancing ya melihat orang-orang tua. Sing lanang ya wis sepuh, sing wedok ya wis sepuh. Acaran nek ngebuk ngono. Ya Allah, zaman saiki ya. Kaya ket biyen kuwi asline, nek kurang ngerti ya ta. Ya cah nom pacaran ki elek. Nek wong tuwa ngono kuwi mambu lemah pacaran ndak ya edan ta kuwi. Lah iki saiki ki zamane kok ngono. Mulane jangan merasa aman lah karena terutama yang masih punya anak-anak. Kita itu ngawasi anak ya terus sampai semaksimal mungkin. Waqad qala Allah Ta'ala fi haqqin nisa'i, dan benar-benar Allah Ta'ala berfirman mengenai haknya para wanita istri. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan untuk para istri itu mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana haknya laki-laki, sebagaimana menjadi kewajibannya laki-laki untuk berbuat sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, maksudnya ngurusi. Wa qala ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Ta'ala juga berfirman, dan pergaulilah para istri dengan cara yang baik, dengan cara yang bertanggung jawab. Maksudnya dari segi kebutuhan duniawiyah maupun dari segi kebutuhan ukhrawiyah. Nah, masing-masing istri, masing-masing keluarga tentu kan punya cara mendidik sendiri-sendiri, punya pengalaman sendiri-sendiri. Tidak bisa satu dengan yang lain harus sama, itu enggak bisa. Itulah. Enggak bisa. Intinya itu satu, benarkah kita bertanggung jawab kepada anak istri kita? Benarkah kita dalam hati kita itu kita bersungguh-sungguh untuk berusaha membahagiakan anak istri kita di dunia dan di akhirat? Pertanyaannya untuk diri sendiri. Kalau caranya itu
terserah nanti sesuai keadaan. Nah, kemudian kalau jawabannya iya, kalau iya, benar, sudahkah kamu laksanakan apa yang menjadi tekadmu itu? Betul? Sudah belum? Niat tok tidak dilakoni ya enggak ada gunanya. Sudahkah kamu berikhtiar menggunakan akalmu untuk memilih tindakan-tindakan dalam rangka mewujudkan niatmu itu? Betul? Jadi kan tidak cukup hanya niat, tidak cukup hanya bicara, tapi juga berpikir, juga bertindak. Ya intinya Pak Men, seorang suami karena dia pemimpin ya harus benar-benar bisa memimpin anak istrinya untuk kebaikan anak istri itu di dunia dan di akhirat. Betul. Kadang-kadang ana orang tua toh, anake nakal. Pripun nggih Pak nika? Kok nakal banget nak kula niku. Ya pun gede nika, umure pun 20 tahun kok nakal banget. Lah kuwi anake sapa? Jawabane kan siji. Nggih anak kula. Lha nek anakmu kan berarti kowe rak ya luwih ngerti mbangane aku. Kita aku mbiyen ya ora nyumbang apa-apa. Ya. Terus pripun saene? Nah, ya mari kita koreksi dulu apa yang sudah selama ini kamu lakukan apa terhadap anakmu itu apa sehingga anakmu seperti itu jane apa yang kamu lakukan. Betul? Bisa lo pokoknya posrah bongkoan, minta doanya, minta air putih supaya anak saya itu benar-benar anteng. Karena air putih dikai potas ya anteng anakmu. Nanti tidak bisa begitu. Jenenge ra ki ampuh ora iso nambani nggo donga. Lho Kanjeng Nabi ngajari ki yo ngene iki, ana lho. Dadi ora ana simsalabim sulap-sulapan enggak ada. Semua ditelusuri sebabnya, kemudian sebab-sebab itu diganti dengan sebab-sebab yang menyebabkan si anak menjadi baik. Nanti setelah itu hasilnya terserah Allah. Nanti tawakal kepada Allah. Betul? Itu namanya ikhtiar. Itu namanya berdoa dalam bentuk tindakan. Jadi berdoa itu bukan hanya lisan saja, tapi ya doa tindakan. Karena donga tok Kanjeng Nabi ora sah kelangan sahabat-sahabat ketika peperangan itu. Ora sah kelangan pamane sapa kae? Apa? Enggon perangan wae. Ukut itu Hamzah. Pamane Kanjeng Nabi ya seda dalam peperangan. Banyak sahabat beliau meninggal waktu peperangan. Nek mung donga lesan tok rampung tenan ya ngono kuwi. Dadi nek ana wong musyrik Mekah arep nyerang ngono Kanjeng Nabi donga tok terus baru ora nggo perang apa-apa. Ora ono. Ngono iki ra. Anane iki meneng nggon sinetron. Kayak kowe senengane nonton sinetron modar ae. Ya ta. Ya Allah, TV didelok, wae delok ya nek pas perlu, misalnya pas berita, apa pas dialog mungkin, bal-balan, sinetron didelok, nenek-nenek lagi nonton sinetron. Sungguh nenek-nenek iki wis suwe le ngerondo iki suwe dadi rondo. Umure 112. Nonton sinetron terus jatuh cinta karo Pak Unadi kan. Lagi loh, jadi waspadailah anak-anak kita itu, kon nonton TV terus ya, sing didik TV. Sing didik TV ya engko dadi TV gimana. Lho, ora ono TV ngajari apik. Mbok siaran agama kae kadang-kadang ya akeh salahe ta, apa meneh mung sinetron. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai di TV itu dikendalikan, itu dikendalikan tuh. Kalau anak-anak boleh nonton sehari sekian menit, sekian jam. Anak-anak boleh nonton setiap hari paling lama 24 jam. Ya kuwi jenenge dina loyo kuwi. Paling lama setengah jam atau 1 jam. Atau hanya acara-acara tertentu yang boleh TV itu dinyalakan.
Ya lah. Ora diputar terus, ora disetel terus. Lho. Misalnya dari segi TV, dari segi internet ya begitu, dari segi yang lain handphone ya begitu. Biar diawasi tenan, ngono lho ora. Wa qala ta'ala fa in ata'nakum wa la tabghu 'alaihinna sabila. Allah Ta'ala berfirman, kalau para istrimu itu sudah taat kepadamu, pada kalian, maka janganlah kalian cari-cari perkara untuk tidak membahagiakan istrimu itu. Lalu, kamu itu bertanggung jawab pada anak istrimu. Nek pun sepuh-sepuh nggih sak ketuke. Takon ibune jane awake dhewe iki serabi pirang tahun ya. Ketoke wis 40 tahun. Kowe bahagia ra bune? Ya, apa ora bahagia ya ngopo Pakne. Aduh, ya bahagia, nyatane ya isih. Nah, kita loh tadi anak-anaknya juga diurusi orang mengkon nyambut gawe, wah anakku nakal ngopo ora gelem nyambut gawe. Wong ora gelem nyambut gawe iki ora nakal jane iki. Nek jeneng nakal ki maksiat. Nek wong ora gelem nyambut gawe iki nek anggere ra ndek anak bojo, ndek anak bojo ya ora apa-apa. Mogane menjaluk dit aku terus ya. Ya salah kowe ndek dit. Ana ta? Ya, jadi ana wong sugih berarti sambat. Gimana ya Pak? Anak saya itu sudah punya suami, yang satu sudah punya istri. Mau kerja, malas-malasan kerja. Kasih modal habis saja. Terus maunya itu cuma minta. Oh gitu ya. Kalau saya jadi anak bapak, saya juga akan begitu. Kaget toh. Lah ngopo? Loh kok bisa begitu? Lah sampean sudah kaya, ngapain saya kerja? Manfaatkan aja duit sampean itu loh. Nah, kan ngumpulin duitan untuk bekal hidup, mana ta? Gojeknya begitu. Itu menantu saya emang nggak mau kerja. Lah memang jadi menantumu karena melihat harta bendamu kok gimana sih? Kalau mau bekerja ya tidak mau jadi menantumu. Boleh maratua sing liyane kowe ya ta? Ada yang begitu lewat Facebook konsultasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pertanyaannya itu anakmu mau ibadah enggak? Menjauhi maksiat enggak secara umum? Ya kalau ibadahnya rajin sih. Sukanya pengajian aja, enggak mau kerja. Ya karena merasa orang tuanya masih punya. Coba kalau kamu kere anakmu mesti kerja. Orang tua aku udah kere ini, aku harus kerja ini kan. Ya orangnya macam-macam lah. Maksudku memang itu anak itu salah juga tidak mau kerja tidak. Tapi orang tua yang seperti itu yang pertama ditekankan kan soal pekerjaan bukan soal ibadahnya itu gimana. Itu kalau ibadahnya sudah ditekankan, wah dia bagus nak kamu udah rajin ngaji, rajin sholat. Tapi kamu harus meningkat, kamu juga harus kerja. Kan saya bisa minta duit bapak. Loh iya memang bisa minta saya dan saya pasti kasih kalau kamu minta. Aku lumo, orang liya lumo ndek baru anakku misalnya gitu. Tapi masalahnya kalau kamu tidak kerja itu kamu dosa. Jadi kerjalah dengan serius. Nah itu loh. Ini awalnya itu ibadah dulu yang diurus. Aku le mangkel aku jawab ngawur ini masalahnya. Sing diurus kok muni nakal ki mergo ora nyambut gawe itu lho. Ya nek ming ra nyambut gawe ya gosek, rembuge iki keri kan. Lho. Dong yang saya maksud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu minta dibuatkan rumah ya Pak Kiai. Ya kalau punya uang dibuatkan. Loh Pak Kiai itu saya dengar di rekaman ngajinya di YouTube katanya anak nggak usah dibuatkan rumah. Nah, kalau orang tanya nggak punya, kalau orang tanya punya buatin aja kan itu tuh. Maksud saya kalau orang tanya nggak punya, nggak bisa bikinkan, nggak mampu atau ngoyo ya jangan bikinkan. Itu memang bukan kewajiban orang tua. Orang tuanya itu konglomerat masalahnya. Konglomerat itu kan nggak kayak omah ra gelem.
Saya digaweke, alhamdulillah Pak Kiai, anak saya udah nurut, udah tak kasih buatkan rumah, saya belikan perumahan. Perumahan bagus apa jelek? Ya, bagus Pak Kiai, harganya piro? Sak-em piro Jakarta. Begini ya ndidit batinku asem tenan ya. Ngono le sambat ngaruwara. Kayak Pak Wan ndidit ya sambat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kebetulan orang itu kan mendengarkan rekaman ngaji. Saya jelaskan dulu. Orang tua nggak perlu bikinkan rumah. Ya maksudku itu kalau memang anaknya, memang orang tuanya nggak mampu ya nggak usah dibikinkan. Nggak usah mikir, maksudku itu tekanannya itu nggak usah mikir berlebihan soal dunia. Gitu loh, intinya itu di situ. Nah secara umum kan memang semua, nanti saya juga dari situ itu dari pengalaman itu saya khawatir. Jangan-jangan nanti orang itu salah paham mengenai apa yang saya sampaikan. Pada prinsipnya semua ilmu itu begini loh. Kayak misalnya ada rambu-rambu dilarang masuk kecuali petugas. Semua orang dilarang masuk kecuali petugas. Itu dah. Harus ada kata kecuali petugas itu. Nah kamu petugas, yang kamu baca cuma dilarang masuk, enggak mau masuk. Ya tugasmu enggak terlaksana no. Itu dah. Maksudnya di dalam semua apa saja pasti ada perkecualian, ada tahsis. Jadi aja ngebiahuya, nek ngebiahuya iki sifatnya orang bodoh, orang sarak budak, orang kumprong. Nah kita itu berpikirnya jeli. Misalnya dalam ngaji itu dijelaskan begini dan begini. Misalnya ya mau menjalin silaturahim, harus gini. Berarti kayak dulurku aja kayak sing mungsuhi Pak Kiai kayak dulurku ya kudu tak sambung. Aku jenenge kemplu. Itu semua kan ada perkecualiannya ta. Paham ya? Maksudku ya. Jadi misalnya menyambung ya kemarin kan gombes-gombes itu kan menggunakan dalil-dalil ini, mosok Kiai kok mengajarkan memutus tali persaudaraan, misalnya gitu loh. Bukankah menyambung tali persaudaraan itu menambah umur, menambah rezeki, dikasih Allah dan seterusnya? Betul. Itu kalau silaturahim menyambung tali persaudaraan dengan orang yang normal, waras, iman, nah itu takwa. Tapi kalau menyambung tali silaturahim dengan setan, demit, tuyul, ayo neraka no, ya wajib kita memutus. Ya gitu loh. Jadi oleh karena itu semuanya itu ana perkecualiane. Jadi jangan seperti anak kecil mlaku ngulon, kudu ngulon ra etuk ngetan sithik wae. Salah begitu. Ngulon ki nek pancen ngulon ki slamet ngulono. Itu ta. Ngulon kowe Pak mlaku ngulon kok ngulon terus Pak men kok ketuk. Nah, ternyata ngulon terus jalane iki buntu. Mau Pak Kiai ngendika Pak men kon kulon terus buntu ya wis mandek ini iki. Lah padahal nek gelem ngidul sithik engko terus ana dalan ngulon meneh iso ngulon meneh. Anu ta? Paham ya tak maksudnya? Aku khawatir karena Roslan ana lagi. Nah Roslan Sakiman ki ngajari yang enggak karo santri itu. Jadi membuat tak delok tak amati ada kemplu iki piye ta iki. Lagi lho. Karena memang tidak mudah ternyata mulang ngaji itu. Ini tidak mudah itu. Ini bahaya ini kalau dilanjutin. Makanya mari kita koreksi bersama. Mungkin ya Sakiman, Roslan ki ya khilaf. Sakiman mungkin sibuk dengan anak-anaknya, Roslan sibuk dengan harta bendanya. Kan agak seneng dunya, ana ta kedanan omah Jawa, ada. Ya manusiawi gitu itu. Manusiawi berarti ndak apa-apa. Ya ora apa-apa nek sesuk tak tempelingi ana ta. Masalah iki mosok arep salah terus ya koreksi lah. Jenengan ora mungkin nempilingi ngomongan tok. Ya sing nek aku ora sempat nempilingi kok mesti malaikat sing nempilingi. Ana lho. Aku nek malaikat mah luwih medeni to mbane aku ada. Jadi maksudku itu semua ada perkecualian, ada kejelian berpikir, ada ketertiban berpikir, ada keluasan, ada ora waton-watonan, ora pok men ngene iki. Ini jangan, aku enggak suka itu. Karena itu salah.
Jadi kita tertawain ayam. Nah, sekarang sudah banyak ayam yang bisa tertawa masalahnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa khairan dan seterusnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.